Assalamualaikum, langsung saja di sini saya akan langsung praktek antara potong pucuk dan tidak potong pucuk. Di sini saya akan mencoba karena saya melihat ada sedikit berapa faktor, yaitu hama. Saya kepikiran coba saya potong pucuk tanaman ini. Ya, satu bendengan ini atau berapa tanaman saya akan potong. Sekalian saya ingin lihat hasil dari pemotongan pucuk. Apakah hasilnya itu akan lebih bagus daripada yang tidak saya potong, atau hasilnya tidak bagus untuk tanaman itu sendiri dari segi hasil perkembangan ataupun pembuahan dari awal tanam. Dari pertama ini saya potong ini, nanti kedepannya seperti apa, apakah pertumbuhannya juga sama saja, dari hasil buah bagaimana, apakah lebih banyak atau lebih sedikit atau sama saja. Ya, saya pengen lihat hasilnya. Ya, saya potong ini. Ya, secara logikanya yang saya tahu, memang tanaman ini kadang-kadang tidak sengaja terpotong pucuknya, itu akan memunculkan tunas-tunas baru di antara sela-sela daun ini. Ini kan pas ini maksimal infonya kan 1 2 3 4 5, ada yang 4, ada yang 5 6. Itu waktu yang pas untuk melakukan pemotongan pucuk. Ini sekalian, kalau ini nggak ada hama, nggak ada apa, ini saya potong saja, pengen lihat juga. Lagian di sekelilingnya ini juga sudah saya potong, pengen lihat. Dan ini emang sengaja saya kasih tanda ini agar nanti saya tahu perkembangannya gimana, di sebelah mana hasil pemangkasan pucuk itu, bagaimana nanti hasil produksinya, apakah lebih banyak atau tidak. Itu juga efek nanti pemupukan ya. Tapi pemupukan ini saya akan secara rata, tidak akan ada tebang pilih, enggak. Karena ini saya potong pucuk terus saya banyakin, enggak, tetap sama saja. Perawatan sama, semuanya sama. Dari saya rempel daun jagung juga sama, yang tidak saya rempel juga sama. Saya rempel daun bawah cabai juga perlakuan sama, tidak ada perbedaan. Kalau nanti hasilnya lebih bagus ya saya akan potong pucuk semuanya, dari segi pertumbuhan ataupun hasil. Tapi waktu pemupukan dosisnya sama, tidak ada perbedaan di antara pelakuan. Itu kan saya seperti itu. Jadi saya tahu hasilnya dari apa yang saya lakukan. Nah, di sini kan ya seenggaknya ini saya ada sedikit ngerti, sedikit ilmu ya, yaitu YPT, kayaknya ini pengaruhnya di YPT ya, zat perangsang tumbuh. Yang saya tahu ini kan auksin, sitokinin, gibberellin. Auksin kan di atas, sitokinin kan di bawah, gibberellin kan di tengah. Auksin ini untuk produksi agar bagaimana perkembangan akar itu banyak. Setelah akar banyak, masa-masa generatif, masa generatif, dia mengeluarkan tunas pecah pembelahan sel. Setelah pembelahan sel, maka daun-daun tua ya, daun-daun yang muda-muda ini, yang tidak tua banget tapi tidak muda banget, itu akan memproduksi gibberellin atau buah. Bagaimana buah ini berkembang bobot yang maksimal. Jadi pabriknya auksin di atas, pabriknya gibberellin di bawah, pabriknya di daun karo yang gibberellin. Ini kan auksin, sitokinin, gibberellin. Ya logikanya ya benar, ini dipotong berarti pabrik ininya kan dipangkas. Untuk memproduksi auksin kan sudah tidak bisa, berarti akan memproduksi sitokinin. Sitokinin kan fungsinya untuk membelah sel, dalam artian tunas-tunas baru ini biar tumbuh secara massal, secara besar-besaran ya. Karena sudah hilang nih pabrik yang ini, produksi yang di sini, dia akan memunculkan tunas-tunas baru agar auksin bisa diproduksi kembali. Secara teorinya mungkin seperti itu. Yang kalau ada salah saya juga minta maaf, karena saya cuma belajar otodidak. Yang saya tahu ya saya kasih tahu, tapi kalau salah ya mohon maaf, mungkin bisa dikoreksi di komentar. Jadi nanti intinya saya sudah praktek bagaimana, coba nanti hasil kedepannya sistem potong pucuk sama tidak sistem potong pucuk. Ini kan 1 2 3 4 5 pas ini ya, 1 2 3 4 5. Ini juga pas.
Untuk yang tinggi-tinggi mungkin enggak, karena dia sudah melebihi daunnya. Ini juga sudah nih, satu. Itu ada tandanya. Jadi nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Untuk saat ini emang saya tidak menggunakan JPT ya, dalam artian tidak menggunakan pupuk daun, tidak menggunakan perkat, tidak menggunakan apa-apa. Yang saya gunakan hanya sistem kocor, tidak menggunakan pupuk daun untuk di daun. Ini hasilnya ya seperti ini. Saya juga melakukan penyemprotan juga sudah saya infokan. Saya menggunakan satu ya satu, kalau dua ya dua, tidak menggunakan tambahan-tambahan lain. Infonya mungkin sekian dulu. Jika ada salah kata dalam saya berkata ataupun salah penyebutan, mohon maaf. Untuk infonya sekian dulu, semoga bermanfaat. Terima kasih.